Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satu pasien COVID-19 di Simalungun dinyatakan sembuh. Warga reaktif rapid test di Toba hanya diisolasi mandiri. Tidak pakai masker di tebing tinggi KTP akan disita petugas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, satu pasien COVID-19 warga Kelurahan Perdagangan 3, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dinyatakan sembuh. Pasien disambut haru keluarga dan warga serta diberikan ulos. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan selama sebulan, satu orang pasien COVID-19 dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Ia adalah Nati Boru Sinambela, umur 74 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya Nati ditetapkan sebagai pasien positif rapid test COVID-19 setelah melakukan perjalanan keluar daerah. Dan setelah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, pasien tersebut mendapat hasil swab test negatif COVID-19. Tim medis melakukan 4 kali swab test, dan pada Senin 4 Mei 2020, tim medis mendapatkan hasil swab terakhir terhadap pasien COVID-19. Hasil laboratorium menyatakan pasien negatif COVID-19. Pada hari itu juga pasien tersebut diperbolehkan kembali ke keluarganya. Kabar baik ini merupakan keberhasilan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, ada satu orang pasien yang sembuh dari swab dan sudah kita swab 4 kali, akhirnya dia sudah sembuh dan ini hari ini kita kembalikan kepada keluarga dan kita sampaikan kepada kepala desanya, camat, kepala puskesmas bahwa mereka sudah tahu pasien ini sudah sembuh dan sudah bisa seperti biasa dia melakukan aktivitasnya dengan masyarakat yang ada, cuman dengan catatan jaga jarak, masih tetap harus menggunakan masker. Oke, Pak. Pasien Nati Boru Sinambela yang diantar langsung oleh pihak rumah sakit dan pihak kecamatan merasa senang dan disambut haru oleh keluarga dan warga. Di kediamannya, Nati Boru Sinambela diberikan ulos dan boros tenger atau adat Batak, agar pasien sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nati Boru Sinambela ucapkan terima kasih kepada para tim medis dan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab penuh sudah merawatnya. Pung, setelah bisa sembuh, Pung? Enak, nyaman. Nyaman ya, Pung ya? Iya. Selama menjalani perobatan, gimana perlakuan pihak rumah sakit? Baik? Baik. Baik ya? Baik. Apa harapannya, Pung? Ya harapannya, biar cepat sembuh juga ya? sembuh. Nati juga berharap agar suaminya yang saat ini merupakan pasien positif COVID-19 dapat segera sembuh. Diimbau kepada warga agar tetap mengikuti arahan dari pemerintah, jaga jarak, social distancing, memakai masker, serta makan makanan yang bergizi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Diduga terpapar COVID-19, seorang ibu bersama 3 anaknya yang masih balita yang tidur di emperan ruko mengundang keramaian warga. Teriakan ibu yang belum diketahui identitasnya ini membuat warga sekitar heboh. Beginilah situasi di saat menjelang sahur dini hari tadi. Teriakan seorang ibu mendadak mengundang keramaian warga yang melintas di depan ruko yang berada di Jalan Suprapto, Sibolga, Sumatera Utara. Pasalnya, petugas Satpol PP yang akan mengevakuasi ibu bersama 3 anaknya ini
tidak terima saat hendak dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Sibolga. Menurut Wakil Ketua DPRD Sibolga, dirinya kaget di saat info keberadaan 3 orang balita bersama ibunya viral di media sosial. Masih masuk tadi ke WA kita bahwa ada masyarakat yang tidur di emperan dengan membawa 3 anaknya. Dan di masa Covid ini kita kan harus waspada, kan jangan sampai ada masalah yang akan timbul. Jadi harus ada langkah-langkah kita, meskipun sekarang sudah pukul jam 2, setengah 2. Bahkan keberadaan ibu dan 3 anaknya ini sempat mendapat tindakan kasar dari warga yang melintas. Ada, saya tengok aja situ, dia situ duduk aja situ, saya tengok berdiri lemparin ke orang ini masyarakat. Oh, makanya kakak panggil warga biar ikut menolong. Iya. Setelah dibujuk, ibu bersama 3 anaknya akhirnya berhasil dievakuasi ke kantor Dinas Sosial dengan menaiki becak bermotor. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga Pulau 9 Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghalau kapal berbendera Hong Kong yang merapat ke dermaga mereka. Dengan menggunakan perahu nelayan pencari ikan, warga menghalau kapal asing tersebut ke tengah laut. Beginilah kepanikan dan emosi warga Pulau 9, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saat melakukan pengusiran terhadap kapal asing berbendera Hong Kong hendak masuk ke wilayah mereka. Dalam video rekaman yang tersebar di media sosial, terlihat puluhan warga dengan menggunakan perahu nelayan mencoba mengejar kapal berbendera Hong Kong yang awalnya akan merapat ke dermaga. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang kemarin, saat perahu asing terlihat oleh nelayan parkir di dekat dermaga mereka dan akan bersandar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Syah Bandar Pangkalan Susu Gamal Sembiring membantah adanya aksi penyelundupan TKA. Sebab kapal berbendera Hong Kong yang beranggotakan 6 orang ABK dan 1 kapten kapal berangkat dari Hong Kong singgah di Penang dan di Desa Pulau 9 untuk mengambil ikan kerapu hasil dari kerambah sebuah perusahaan swasta. Kerjasama ini juga sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu, dan pekerja di perusahaan kerambah ikan kerapu juga merupakan warga Desa Pulau 9 sendiri. Bukan hanya itu, saat insiden terjadi, sebenarnya kapal berbendera Hong Kong juga sedang berpindah tempat ke lokasi yang aman, yaitu 500 meter dari tepi pantai dari lokasi sebelumnya hanya berjarak 300 meter. Pihak perusahaan dan kapten kapal juga sudah sepakat membuat beberapa perjanjian dan cara agar ikan bisa dimuat dan tetap menjaga prosedur kesehatan COVID-19. Sebenarnya sudah sesuai prosedur, cuman karena mungkin ada komunikasi atau salah pemahaman saja. Di kapal itu masuk ke sana sebetulnya bukan sandar di Pulau 9, tapi itu diarahkan kurang lebih 500 meter dari pantai Pulau 9. Tujuan dari kapal itu sendiri merapat ke Pulau 9 apa tujuan sebenarnya, Pak? Tujuannya sebetulnya masyarakat sudah memahami karena ini sudah disosialisasikan. Jadi mengangkut ikan kerambah hasil nelayan di Pulau 9. Itu memang rutinitas, Pak? Itu udah rutinitas, paling tidak setahun sekali, 3-4 kali dalam setahun. Dan kapalnya itu juga. Kapal berangkat dari Hong Kong, terus tujuan Penang baru ke Pangkalan Susu. Kalau kapal dan ABK sendiri memang dari negara Hong Kongnya atau dari negara Cina, Pak? Ada Hong Kong, ada Vietnam. Sebelumnya, pihak kapal sudah 2 kali mengajukan permohonan mendarat ke pelabuhan untuk mengambil ikan, namun ditunda oleh pihak Syah Bandar karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga reaktif rapid test di Toba hanya diisolasi mandiri. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, 2 warga Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang merupakan pasangan suami istri sebelumnya dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test di RSUD Tarutung pada 28 April lalu.
Namun pihak pemerintah Kabupaten Toba hanya melakukan isolasi mandiri bagi pasangan suami istri tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Juliwan Hutapea Senin 4 Mei siang kemarin menyampaikan, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak mengisolasi keduanya di rumah sakit karena keduanya tidak mengalami keluhan dalam bentuk apapun. Dirinya juga mengatakan jika tindakan itu tidak melanggar SOP penanganan COVID-19. Saat ini kedua warga yang reaktif berdasarkan hasil rapid test hanya dipantau oleh petugas kesehatan. Status keduanya juga hanya pelaku perjalanan baru, bukan orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Bisa, kalau yang reaktif. Jadi warga kita yang dua ini sekarang sudah kita pulangkan ke desanya, akan kita isolasi mandiri. Sekarang sudah di desa Penduan. Yang dua orang. Kenapa kita isolasi mandiri? Karena memang warga kita ini tidak punya keluhan apa-apa. Ya, kalau dia ada batuk ataupun sesak atau ada penyakit lain, tentu ini akan kita rawat di rumah sakit umum Daerah Posyandu. Supaya kita tidak bertanya kenapa dipulangkan ke desanya. Karena yang dirawat di rumah sakit itu adalah dengan keluhan. Jadi warga kita yang dua ini tidak ada keluhan, hanya rapidnya yang positif. Jadi sesuai SOP kesehatan, kita isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya. Kita sudah bekerja sama dengan gugus tugas desa Penduan dan juga masyarakat di sana. Sampai sekarang setiap hari kita kontrol keadaannya keadaan sehat. Tindakan untuk melakukan cek melalui swab juga telah dilakukan. Namun, hasil pemeriksaan hingga kini masih belum keluar. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan rapid test terhadap warga Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa pada Sabtu lalu, 9 warga reaktif COVID-19. Kini para pasien sudah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Setelah menjalani pemeriksaan rapid test terhadap 700 warga Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 9 warga terdapat reaktif COVID-19. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun pasca adanya 1 orang warga Sidodadi Nagori Balimbingan yang positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. Berbagai upaya dilakukan oleh tim gugus Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari isolasi mandiri selama 14 hari, pemetaan riwayat perjalanan pasien, serta pemeriksaan kesehatan di Nagori tersebut. Gerak cepat tim gugus semaksimal mungkin dilakukan di Nagori tersebut. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi mengatakan, akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada warga. Dengan dilakukannya isolasi mandiri di Nagori tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun akan sediakan kebutuhan pokok di daerah tersebut seperti beras, gula, minyak, gas, air minum, serta kebutuhan lainnya. Saat ini ke-9 warga yang reaktif COVID-19 tersebut sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Setelah kami melakukan rapid test kepada seluruh masyarakat yang ada di situ, ada 500 sekian yang dilakukan rapid test. Ditemukan 9 positif rapid test. 9 ini setelah kita pelajarin, ini kan karena sudah ada tadinya kita temukan di daerah situ adalah 1 orang positif hasil swab, maka itulah kami mengejar ini. Makanya kita temukan 9. Yang 9 ini sekarang sudah dirawat di rumah sakit Perdagangan. Tapi ada 1 yaitu bapamnya, dia adalah isolasi mandiri. Tapi ada juga 1 orang yang juga lari dari Rumah Sakit Perdagangan. Positif rapid test ya, positif rapid test. Sehingga dia lari dari situ. Kami sekarang ini sudah berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian, TNI, camat, dan begitu juga tokoh masyarakat agar pasien ini bisa kembali ke rumah sakit. Karena apa? Dia adalah dalam pemantauan dan pengawasan. Tentu ini yang sudah kami lakukan. Begitu juga desa ini sudah kita isolasi. Jadi kita isolasi
dengan isolasi mandiri, dengan penuh pengawasan, dan ini semua kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok, sudah kita siapkan dan sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Apa yang dibutuhkan mereka? Contoh, beras, makanan-makanan yang lain, termasuk gas, dan ini sudah kita berikan kepada masyarakat itu. Dihimbau kepada warga agar segera melapor ke puskesmas apabila ada gejala mengarah ke COVID-19, tidak panik, ikuti aturan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta makan makanan bergizi. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Dua warga negara Amerika Serikat yang berada di kota Sibolga diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 kota Sibolga. Pengecekan kondisi kesehatan terhadap dua warga negara asing tersebut dilakukan petugas di lokasi penginapan. Setelah dilakukan pengecekan, kondisi kesehatan kedua dinyatakan sehat dan tidak menampakkan gejala terpapar virus corona. Menurut keterangan Lurah Simaremare yang mendampingi petugas dari gugus tugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 melakukan pengecekan kesehatan kepada dua warga negara asing tersebut mengatakan kedua wanita warga negara Amerika Serikat tiba di kota Sibolga kemarin petang dan langsung menuju penginapan. Begitu kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada warga negara asing yang menginap di Hotel Dainang, kemudian kita hubungi pihak medis dalam hal ini yaitu Puskesmas Pintu Angin. Begitu kita ke lokasi, kita didampingi pihak kepolisian, baik itu baik Kamtibmas, Babinsa, diperiksa secara suhu tubuhnya memang normal, rata-rata 36,7 dan 36,8. Ada dua warga negara tersebut, satu warga negara Amerika dan satunya lagi warga negara Afrika Selatan. Oleh masyarakat yang mengetahui keberadaan WNA tersebut, langsung menginformasikan ke pihak kelurahan. Pihak kelurahan dan gugus tugas langsung melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada keduanya, dan hasil pemeriksaan dinyatakan sehat. Dokumen kesehatan sudah keluar dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit, dari Puskesmas Pintu Angin, dan dari gugus sudah ada informasi bahwa tidak ada apa-apa, KKP juga, makanya kami izinkan. Keduanya berangkat menggunakan kapal mereka berangkat melalui kapal Wira Victoria. Sementara itu, Kepala Kantor Kesyah Bandaran Pelabuhan Sibolga menjelaskan, kedua warga negara asal Amerika tersebut berangkat menuju Nias dengan menumpangi kapal Wira Glory dari Pelabuhan Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Tebing Tinggi mulai meningkatkan himbauan penindakan terhadap masyarakat yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan perkantoran. Bagi mereka yang tidak pakai masker, kartu tanda penduduk akan disita. Wali Kota bersama Kapolres, Kajari, Dandim, dan pimpinan OPD Kota Tebing Tinggi mulai melakukan himbauan langsung ke jalan raya, perbankan, hingga ke pusat pasar yang ada di Kota Tebing Tinggi. Pada saat melakukan himbauan, banyak masyarakat ditemukan tidak memakai masker baik di jalan raya, perbankan, hingga pasar. Sambil menghimbau, pemerintah Kota Tebing Tinggi juga membagikan ribuan masker kepada masyarakat. Wali Kota mengatakan, sekarang hanya menghimbau kepada masyarakat serta membagikan masker. Namun dalam 2 hingga 3 hari ke depan, akan diberikan sanksi tegas terhadap warga, yakni KTP akan dicopot, sedangkan pedagang yang tidak menggunakan masker, izin dagangnya akan dicabut. Masih belum seluruhnya warga Kota Tebing Tinggi, baik yang berjualan maupun yang sebagian pembeli atau yang berurusan di kantor, belum sepenuhnya menggunakan masker. Oleh karena itu, hari ini kita memberikan sosialisasi sekaligus membagikan masker
kepada pedagang maupun kepada pembeli maupun orang yang berurusan ke kantor-kantor. Itulah bagian daripada yang kita lakukan bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres. Dan inilah tahap kita sosialisasi dulu. Kira-kira Pak sanksi apa nanti Pak yang akan diberikan? Ya minimal pencabutan KTP kepada mereka. KTP-nya disita dulu untuk sementara. Itu sanksi yang minimal kita lakukan. Tapi kalau terhadap para penjual, kemungkinan kalau 3 kali melakukan kelalaian, izin tempat usahanya kita cabut. Pemerintah juga berharap agar masyarakat tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kota Medan mulai memberlakukan sanksi terhadap warga yang kedapatan keluar rumah tanpa mengenakan masker. Sejumlah Satpol PP mulai menggelar razia besar-besaran di sejumlah titik di Kota Medan. Dalam razia tersebut, petugas menyita KTP warga yang kedapatan tak mengenakan masker. Aparat gabungan dari Satpol PP, polisi, TNI, dan aparat pemerintah menggelar razia masker di Pasar Sentosa Medan, Sumatera Utara. Razia tersebut dilakukan seiring diterapkannya sanksi terhadap warga yang kedapatan keluar rumah tanpa mengenakan masker. Sebagaimana tertuang dalam Perwal Kota Medan tentang karantina kesehatan, warga yang kedapatan tidak mengenakan masker KTP-nya akan disita petugas. Puluhan pengunjung pasar itu terjaring razia karena tidak mengenakan masker. Mereka kemudian didata dan dibuatkan berita acara penyitaan kartu identitas. Selain melakukan penindakan, petugas juga melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada pedagang dan pengunjung pasar. Adapun perwal karantina kesehatan tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas Wali Kota Medan pada akhir pekan lalu. Perwal tersebut mengatur soal peraturan warga dalam upaya pencegahan COVID-19. Melalui perwal tersebut, Pemko Medan telah menyiapkan sanksi bagi warga yang melanggar, salah satunya terkait pengenaan masker. Jadi hari ini kita melakukan razia untuk menemukan dan melakukan penindakan terhadap warga masyarakat Kota Medan yang tidak mengenakan masker sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah terbit dan sudah kita sosialisasikan kepada warga masyarakat kota. Namun kelihatannya masih ada yang masih belum menyadari tentang pentingnya penggunaan masker di masa COVID-19 ini. Begitupun hingga saat ini masih banyak warga Kota Medan yang tidak tahu mengenai aturan tersebut. Mereka juga tidak tahu adanya sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker. Memang mau belanja kemana? Mau belanja tadi Pak. Mau belanja apa Pak? Belanja buah tadi. Udah tahu Pak ada peraturan harus pakai masker di Medan? Belum tahu saya. Tahu sanksinya juga belum tahu? Belum tahu saya Pak. Sanksinya KTP-nya katanya mau disita Pak? Iya Pak. Bapak kalau disita gimana? Mana lagi Pak, namanya peraturan mesti saya di jalan kalau Pak. Razia aparat gabungan ini masih akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Selain pasar, petugas juga menyasar sejumlah tempat keramaian termasuk di jalanan. Diharapkan dengan adanya penerapan sanksi tersebut, warga Kota Medan semakin patuh dalam menjalankan peraturan terkait upaya pencegahan COVID-19 di Kota Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnianinur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.